Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Buku di November ya, karena minggu kemarin tidak ada bincang bukunya, kita libur. Kita kembali lagi bincang buku di November ini. Jadi seperti bincang buku biasa, setiap orang akan menceritakan buku yang sedang atau sudah dibaca. Itu. Mungkin kita langsung saja dari siapa nih yang ingin mulai? Langsung aja dari Mas Ariel. Mas Ariel saja langsung. Langsung. Ya. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Hari ini aku akan bercerita tentang catatan-catatan dari Buenos Aires. Diterjemahkan oleh Mas Anton Kurnia. Dia menerjemah sekaligus menjadi editor untuk kumpulan cerpen ini. Tahun berapa itu? Lama banget. Iya, lama banget. Ntar, mana ya tahun 2002, edisi pertamanya Januari 2002. Baru semester 2. Lebih lebih dari 20 tahun yang lalu ya berarti ya. Nah, cuman lucunya nggak semua isinya itu adalah cerpen sebenarnya, tapi ada beberapa yang diambil dari novel. Nah, kebetulan memang sebenarnya dia ngambil banyak sekali penulis dari Amerika Latin, dan kebetulan memang aku suka banget tulisan-tulisan dari Amerika Latin. Cuman ada beberapa yang aku belum pernah baca sebelumnya karena keterbatasan sama penerjemahan juga, yang terjemahannya belum ada di Indo. Kayak Mario Lefrero itu belum ada di Indo. Nah, di sini ada beberapa yang aku jadi pertama kali bacanya. Itu kayak Isabel Allende juga aku pertama kali baca, terus Borges juga aku pertama kali baca, dan siapa ya lagi yang pertama kali, dan Mario Lefrero aku pertama kali baca gitu. Dan cerita-ceritanya lebih banyak tentang sangat Amerika Latin sekali sebenarnya. Kayak banyak cerita tentang ketubuhan, feminisme, gerakan, dan perlawanan. Banyak cerita-cerita yang ya sangat Amerika Latin sekali menurutku. Kecuali mungkin yang nggak kecuali juga di Paulo Coelho, dia ngambil dari Sang Alkemis, di mana Sang Alkemis itu aku pikir novel yang sangat optimis sekali gitu, dan aku pikir berbeda dari cerita-cerita yang lain. Cuman aku suka gitu, aku senang membacanya. Terus ada Gabriel Garcia Marquez juga, dia ngambil satu bagian dari novel judulnya Love in the Time of Cholera. Kebetulan itu wishlist bacaku berikutnya, Love in the Time of Cholera. Terus paling itu sih mungkin yang paling aku suka itu cerpennya Isabel Allende tentang persetubuhan liar. Persetubuhan liar itu bercerita tentang seorang laki-laki pemilik perkebunan. Jadi dia kayak semacam bangsawan di satu daerah gitu. Lalu suatu hari dia melihat perempuan yang sangat cantik sekali. Terus dia lecehkan perempuan itu gitu. Di cerpen itu. Terus setelah dia melecehkan perempuan itu, dia merasa kayak seorang laki-laki gitu loh. Ketika setelah berhubungan seksual terus kayak merasa dirinya utuh menjadi seorang laki-laki, dan bisa lepas dari segala macam tentang dirinya gitu. Dan dia baru berpikir tentang, katanya dia, kota ini butuh sedikit pelajaran tentang etika gitu, menurutnya dia. Padahal dia baru saja melakukan pelecehan seksual gitu. Tapi sangat bagus sekali ceritanya kalau misalnya dibaca, cuman kayaknya aku nggak bisa menceritakannya dengan baik gitu. Tapi menarik sekali, aku sangat merekomendasikan. Dan satu lagi kan, kita untuk beberapa waktu ke depan itu tidak bisa membawa pulang buku kan. Nah, aku pikir ini salah satu buku yang bisa dibaca di tempat, teman-teman. Karena pendek juga, dan aku sangat rekomendasikan sekali kalau misalnya teman-teman kesini dan nggak bisa pinjam buku kan,
baca di sini, ini sangat recommended lah. Paling itu. Terima kasih. Yeay. Selanjutnya siapa nih? Bang Ziki. Sepertinya ke sana. Arah anginnya. Semangat Bang Ziki. Oke, halo semuanya, terima kasih. Halo. Jadi beberapa hari ini saya lagi baca buku ini, mereka hilang tak kembali. Jadi kenapa ini? Karena ya butuh sekali kita baca ini gitu. Jadi buku ini berangkat dari pernyataannya Fadlizon. Jadi buku ini ditulis karena ada pernyataannya Fadlizon gitu tentang penyangkalannya dia gitu, tentang pemerkosaan massal. Jadi terbitlah buku ini karena pernyataan itu. Jadi buku ini baru dicetak bulan September Oktober lah. Ini cetakan kedua di Oktober. Jadi menariknya apa dari buku ini? Pertama, dia berisi data-data, sebenarnya data-data prestasi Orde Baru. Apa aja sih yang Orde Baru lakukan gitu loh, prestasi-prestasinya. Dan di sini prestasi-prestasinya itu banyaknya orang ditembak. Ya, jadi agak gimana ya baca ini, sebenarnya dia rangkuman gitu loh. Rangkuman dari kejadian-kejadian pasca 65 sampai 98. Rangkuman-rangkuman, di sini lengkap juga data-datanya. Dan menariknya dari buku ini, setiap data itu ada kita di notice gitu loh. Kalau ada buku-buku yang harus kita baca lagi gitu. Gitu. Di situ tempat menariknya di sini. Terus cara penyajiannya juga buku ini enak untuk dibaca. Terus bahasanya juga enggak yang berat. Jadi biasa kan kalau buku-buku gini kan biasanya bahasanya berat-berat gitu. Tapi ini ringan sih, gampang kita mengerti gitu. Mungkin tujuannya memang untuk supaya kita bisa mengerti gitu. Gimana sih Orde Baru. Itu terus ada satu hal yang saya gimana ya, kayaknya berat sekali gitu ketika ngomongnya, tapi ini fakta gitu ya, ketika tragedi Tanjung Priok gitu. Jadi Tanjung Priok itu gimana ya, kayak tentara gitu ya datang ke masjid itu terus mereka ditembaki di sana, dan kata-kata yang gimana gitu, sulit sekali untuk diungkapkan itu kayak gini. Jadi tentara itu bilang, bangsat gitu, pelurunya habis, anjing-anjing ini masih banyak, habisi saja gitu. Jadi begitu caranya dia berpikir gitu loh, ngeredam massa itu dengan ngelihat orang itu kayak binatangnya sudah gitu. Dan gimana kita diperlihatkan juga di sini tragedi di Aceh. Gimana sih, kenapa sih Aceh itu bergejolak pada saat itu, di buku ini dijelaskan juga gitu. Gimana operasi waktu itu namanya sebelum Kopassus itu Kopasanda namanya. Sebelum Kopassus. Jadi gimana di sana tuh ada rumah gitu, rumah adat orang Aceh gitu, namanya Rumah Gedong. Rumah Gedong itu ya rumah adat gitu, dijadiin markas komando. Markas komando, dan di sana orang-orang yang dianggap ini orang GAM nih. Kayak gitu. Mereka dibawa ke sana dan disiksa. Terus di sana juga ada catatan-catatan dari Komnas HAM. Di situ ditemukan banyak potongan-potongan jari. Nah, jadi ketika itu terus karena sudah mulai meredam mungkin gitu ya, jadi tempat itu dibakar. Gitu. Terus sama juga ada kejadian-kejadian genosida juga
selain pasca 65, selain pemberantasan PKI itu ya, dan itu serem sih juga, seperti di Timur Leste, gimana tentara kita datang ke sana mempredelin orang, nembak langsung gitu loh, dengan peluru. Dan data-datanya di sini juga ada yang bilang perempuan semua itu di sana. Jadi mereka tuh mau pergi ziarah kubur gitu loh, mau ziarah kubur, terus mereka masuk di kuburan itu kan, maksudnya di area kuburan itu kan pasti ada temboknya gitu kan. Nah itu mereka dihabisi di tengah-tengah itu gitu loh, mereka diberondong, terus yang perempuan banyak yang diperkosa dengan keadaan yang mereka lari gitu, telanjang tuh lari gitu, segitunya gitu, segitu sadisnya gitu loh Orde Baru itu. Terus plus lagi banyak lagi kejadian-kejadian sebenarnya, dan semuanya sama gitu loh. Bagaimana sih ketika militer itu mengambil alih semuanya, dan di sini juga diceritakan juga kenapa sih G30S itu juga jadi ada sebab gitu, kenapa sih seperti itu, dan kenapa sih yang selamat itu kok Pak Nasution ya, yang selamat ya kayak gitulah. Terus Soeharto juga pada saat itu memang punya skandal gitu, punya skandal sebelum dia ketika di divisi mana ya, Jawa Tengah itu, Siliwangi ya, lupa ya Pak itu. Terus punya skandal di sana karena penyelundupan. Jadi bisnis tentara itu seputaran itu, penyelundupan itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi rekomendasi sekali buat teman-teman semua untuk baca buku ini. Setidaknya kita jangan melupakan gitu. Kalau kita punya tragedi kelam Indonesia nih gitu, jangan dilupakan intinya. Jadi untuk menutup ini ada kata-kata yang saya suka sekali di sini. Melupakan bukanlah kemewahan yang kita miliki gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Pak Rizon. Oke, selanjutnya siapa? Langsung masih. Oke, lanjut. Masih gitu. Oke. Selamat sore Lanjutnya ke sana. teman-teman ya. Maaf saya nggak bawa bukunya. Kira-kira sampulnya seperti ini. Ini buku novel berjudul Ulysses. Di sini belum ada ya mungkin. Sudah ada. Ulysses ada. Ada. Oke, kalau ada bagus. Mana? Lanjut Ulysses. Oke. Ulysses ditulis oleh Jim Joyce, sastrawan Irlandia, dalam bahasa Inggris. Karena Jim Joyce mendertanya bahasa Inggris, ya bukunya ada ini. Oh ini yang yang novel. Iya, ini karya lain yang ada karya Joyce. Tapi yang saya baca adalah karya Ulysses. Ya. Novel ini ditulis oleh Joyce selama 8 tahun. Di 3 tempat. Jadi Jim Joyce ini kelahiran Dublin, Irlandia. Dia bereksil, emigrasi ke Paris, ke Zurich, kemudian pindah ke Trieste di Itali dan di Paris. Jadi novel ini ditulis di 3 tempat yang berbeda selama 8 tahun. Gitu. Kenapa saya bisa tertarik ke sini? Sebetulnya suatu kecelakaan gitu. Sebetulnya saya tinggal di Zug di Switzerland. Kemudian saya suatu saat ingin mendatangi suatu eksibisi dari Bertolt Brecht, sastrawan penyair dari Jerman di Zurich. Tahu-tahu sampai sana saya tunjukin di fotokopi, oh ini udah 2 tahun lalu ini. Saya salah print gitu. Tapi kalau kamu mau ke sana, di atas ada namanya Jim Joyce Foundation gitu. Oke, saya ke sana. Sampai di situ ketemu Pak Fritzen, seorang guru karya Jim Joyce ini. Silakan kamu nanti datang lagi jam 3, ini ada reading group. Jadi reading group itu novel Ulysses ini setebal 700 halaman dalam bahasa Inggris, dibaca selama 3 tahun. Jadi nulisnya aja 8 tahun, jadi membacanya 3 tahun. Jadi sekali pertemuan, seminggu sekali, 1,5 jam, itu hanya membaca kira-kira 2-3 halaman. Ya. Jadi super lelet ya.
kita membaca ini di zaman sekarang orang ingin cepat-cepat membaca cepat selesai khatam gitu ya. Ini terbalik ya. Dia melawan arus globalisasi reading ya. Jadi dia super lelet 3 tahun dan saya khatam sudah 3 tahun baru khatam selesai itu. Membaca bersama-sama. Teknik membacanya adalah ada guru di sana namanya Fritzen. Dia ahli Joycean di dunia. Dia duduk di sana, kita mendengarkan CD dulu bersama-sama. Ada 13 orang, rata-rata orang tua. Terus dia mendengarkan CD, kira-kira 1, 2, 3 paragraf, baru dia membaca teksnya dari kata ke kata. Kalau ada kesulitan, karena di situ di dalam Ulysses ini sangat kompleks ya, itu ada bahasa Latin, ada frase dari Nietzsche, dari puisinya Dante, dia langsung buka puisinya Dante bahasa Itali. Terus kemudian di situ ada peserta dari Itali, ditanyakan dalam bahasa Itali apa. Kalau tidak sulit, kalau ada kesulitan, cari lagi di Bible atau di leksikon. Jadi disitulah history text itu dicari gitu. Makanya satu kali pertemuan 1,5 jam itu hanya 3-4 halaman. Gitu. 3 tahun khatam, ulangi lagi 3 tahun berikutnya. Saya ikut terus dan sampai dari 2006 saya tulis di novel di tulisan, dari 2006 sampai 2001 itu saya 15 tahun membaca novel yang sama. Ulysses. Orang-orang menyerah membaca novel Ulysses. Ya, saya tahu ada Umberto Eco itu di biografinya ditulis saya setelah kata membaca Ulysses. Begitu bangganya. Marilyn Monroe, aku sudah terkenal dia membawa Ulysses itu di mobilnya dimanapun dia buka halaman manapun tidak masalah gitu ya. Jadi Alice Munro atau Marilyn Monroe, yang artis itu Hollywood itu dia di mobilnya itu ada Ulysses itu. Wow. Jadi dibaca dia ada foto dia di tempat reading group. Terus seperti itu. Ulysses apa isinya ya? Ulysses itu kisah tentang seorang tokoh bernama Stefan Dedalus dan istrinya namanya Molly Bloom berada di Dublin. Jadi kisahnya itu sebetulnya dari jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari ya. Itu 700 halaman itu di Dublin saja. Kemudian bagaimana Joyce bisa mengambil cerita itu? Karena James Joyce itu adalah sastrawan yang sangat mengidolakan Homer dari novel Odysseus. Ya. Odysseus kita tahu satu cerita tentang kerajaan dari Odysseus melawan ke Troya kemudian pulang lagi selama 20 tahun pulang pergi ya. Jadi Joyce mengambil frame dari Odyssey itu. Jadi misalkan di bab pertama Telemachus itu kemudian sampai terakhir. Ulysses ditulis dalam 18 bab. Bab yang paling akhir, bab 18 itu adalah suatu monolog interior. Apakah monolog interior adalah suatu suatu ikoan ya, suatu ikoan ada 40 halaman. Bab 18 itu tanpa koma. Jadi hanya 2 titik. 40 halaman hanya ada 2 titik. Oke. Ya. Malas mungkin titik. Ya, jadi seperti itu. Jadi monolog interior. Kisahnya Stefan Dedalus, seorang pegawai iklan di Dublin. Dia punya istri namanya Molly Bloom. Kemudian di Dublin itu ada tokoh teman-teman dan dia membaca diskusi di perpustakaan ya, di perpustakaan National Library di Dublin. Kisah Ulysses dimulai dari suatu Martello Tower. Martello Tower itu sebuah monumen ya di pinggir pantai di Sandy Cove. Saya pernah ke sana, di buku saya tulis Lorong Dunia jilid 2 saya tulis. Jadi Joyce itu betul-betul tinggal di situ dengan teman-temannya ya. Jadi Martello Tower itu suatu tower menara yang bundar gitu. Di pinggir pantai dia dulu untuk mendeteksi kalau Napoleon datang ke Irlandia kira-kira gitu. Dia tinggal di situ dengan teman-temannya
Kemudian mulai dari situ berangkat mulai ke kota, keliling seluruh kota Dublin. Kata Joyce, kalau Dublin ini suatu saat sudah hilang dari peta, dia akan merekonstruksi dengan novel itu. Dan novel itu sangat sulit sekali, banyak orang KO ya di tengah jalan. Dan saya membaca novel yang sama selama 15 tahun itu. Dan diterbitkan 1922 di Paris. Dan sebelum diterbitkan dia sempat diterbitkan di Amerika secara black sistem gitu ya, yang ilegal gitu. Dan ternyata di sana dia kena blacklist, dicekal oleh pengadilan di New York 1935 baru dibebaskan. Karena apa? Pada zaman itu 1922 itu di Amerika itu masih konservatif. Jadi misalkan diksi-diksinya itu yang dianggap jorok gitu ya, itu tidak boleh diucapkan di Inggris maupun di Amerika zaman itu. Tapi di Paris welcome gitu. Jadi kalau kita lihat sketsa sastra dunia, itu Paris sebetulnya itu paradis untuk para sastrawan ya. Yang lain-lain seperti Oscar Wilde itu di Inggris di penjara, di Paris dirayakan. Dan tokohnya itu Molly Bloom. Jadi sebetulnya Ulysses itu adalah autobiografi atau biografi roman ya. Jadi kisahnya James Joyce sendiri secara pribadi. Jadi Joyce, Leopold Bloom itu istrinya namanya Molly Bloom ya. Tapi ada tokoh lain namanya Stephen Dedalus. Ini seorang guru tapi kritis dan pintar sastra gitu. Nah, 3 orang ini berkomunikasi. Haloin. 3 orang ini berkomunikasi dan Joyce, karakter Joyce itu tersublim ke dalam 2 tokoh. Satu Stephen Dedalus yang kritis dan kedua Leopold Bloom yang yang seorang pegawai iklan itu. Jadi dia diskusinya di situ. Saya membaca 15 tahun novel yang sama, ya ini termasuk crazy ya. Banyak orang, kenapa harusnya baca ya novel yang lain-lain lah biar banyak pengalaman. Tapi karena sulitnya itu dan saya menemukan reading group di Curi itu, bagi saya banyak yang saya pelajari ya. Karena apa? Karena ketika sebelum Katam terakhir 3 tahun menjelang Katam, aku bilang sama gurunya, gimana kalau kita nonton filmnya? Kan ada nonton film Ulysses. Jangan dulu, kamu akan kecewa. Nanti kita nonton bareng-bareng. Karena setelah selesai kita nonton bareng-bareng, nonton Ulysses itu. Dan di dalam film Ulysses itu ada 2 versi yang realis dan versi yang abstrak gitu. Yang menarik yang abstrak karena ini kan agak sedikit imajiner gitu ya. Jadi Ulysses itu tempat James Joyce menulis novel ini di Zurich itu ditulis di depan rumahnya itu. Di sini Ulysses ditulis oleh James Joyce. Sampai sejauh itu ya kisahnya. Dan ketika Joyce umur 12 tahun dia sudah Odyssey itu sudah di luar kepala. Gitu. Istilahnya dia kembali ke Omphalos. Omphalos itu adalah sentral literatur dunia itu di mana? Di Yunani. Jadi dia mulai di sana. Gitu. Tapi si Nikos Kazantzakis, sastrawan dari Yunani, juga menulis juga Odyssey versi modern gitu. Tapi karena dia terpengaruh oleh Nietzsche, karena disertasi tentang Nietzsche, sehingga dia mengagungkan Superman ya, Uberman itu menjadi jadi itu Odyssey kan sebetulnya seperti hero dia. Tapi hero dicampur dengan dunia dewa gitu ya. Jadi sangat tidak realis. Kalau Joyce ini kehidupan betul-betul ada di Dublin gitu. Saya mengunjungi tempat Martello Tower, tempat Joyce menulis, sampai ke National Library, dan di trotoar-trotoar di Dublin itu ada frase-frase Ulysses, ada relief di trotoar. Bayangkan. Jadi ada beberapa frase di Ulysses itu ditulis di trotoar pakai metal itu, grafir. Sejauh itu. Dan Joyce selama dia meninggalkan Dublin hanya 4 kali pulang ke negaranya. Kenapa? Karena dia menulis tokoh-tokoh politik. Irlandia ini kan jajahan Inggris, Great Britannia. Jadi
Irlandia secara geografi itu sekitar 22 juta penduduknya, sama dengan Sri Lanka, mirip sama jajahan Inggris gitu. Jadi Irlandia sampai sekarang banyak sastrawan yang sangat terkenal ya. Dan Ulysses Ulysses itu salah satu karya yang di Indonesia belum ada terjemahannya, Ulysses. Iya, betul. Yang paling sulit lagi ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Dubliner sama Potret itu ya. Yang sulit lagi karyanya Joyce yang berjudul Finnegan Wake. Ya. Finnegan Wake ini sangat sulit ya. Saya pernah ikut sekali reading itu, 1,5 jam lamanya, orang-orangnya tua-tua, eksentrik, gondrong yang macam-macam ya. 1,5 jam itu hanya membaca 8 baris. Bayangkan, 1,5 jam. Jadi ada gurunya, harus didiskusikan siapa yang punya ide, banyak gitu ya. Itu 8 baris, dan itu selesainya 12 tahun satu novel itu. Reading group ini saya praktekkan di Indonesia. Di kampungku ada, saya rumah orang tua saya jadikan perpustakaan. Saya mendorong teman-teman reading group The Old Man and the Sea karya Hemingway. Ya, dalam bahasa Inggris. Meskipun ada pendampingnya bahasa Indonesia ya, terjemahan Joko Darmono, unit dan lain-lain, tapi dibaca di Indonesia itu The Old Man and the Sea yang kecil itu selama 3 tahun. Karena lama kan, teksnya bahasa Inggris, sulit anak-anak SMA yang ikut. Kemudian barusan selesai membaca Metamorphosis, dibaca oleh anak-anak kampung selama 3 tahun juga. Jadi saya mengimpor sistem reading group dari Yayasan James Joyce ke Indonesia, dan di Lebak saya punya teman mendirikan perpisahan Multatuli membaca Makasflar. Makasflar 300 halaman selama 10 bulan, khatam, anak-anak kecil. Dan bertahun-tahun. Sekarang kalau kalian bisa lihat ada Museum Multatuli di Serang, cikal bakalnya sebetulnya dari reading group itu. Ketika Andi Noya datang ke sana, tanyain, kamu kok tahu reading group dari mana? Aku bilang, nggak usah bilang dari saya. Ya itu. Jadi X reading group adalah sistem membaca secara sosial ya, dengan super leletnya. Zaman sekarang orang cepat-cepat selesai, aku membaca Dostoyevsky, aku membaca ini. Oke, that's no problem. Tiap orang punya. Tapi kalau orang ingin tahu detail ya, itu novel yang sama. Itu dulu dari saya. Boleh, saya penasaran Mas Sigit, apa sih membuat dia dibaca sampai bertahun-tahun, dan kesulitannya apa sih sebetulnya? Gitu. Kenapa hanya dalam 1,5 jam itu cuma 8 baris? Gitu. Jadi begini, Joyce itu mengkritik 2 hal. Pertama, mengkritik tentang kolonialisme Great Britain yang menjajah Irlandia. Kedua, mengkritik Katolik. Kita tahu di Irlandia itu yang utara itu sangat konservatif kan. Dan Joyce orang yang sangat kritis terhadap Katolik ya. Jadi mengkritik dua hal itu zaman itu kan sangat krusial gitu ya. Kemudian Joyce itu ada satu disertasi menulis bahwa siapakah sebetulnya protagonis di dalam novel Ulysses? Jawabnya apa? Protagonisnya itu bahasa, akrobatik bahasa. Jadi Joyce itu menciptakan sendiri satu kata, ya. Jadi satu kata diciptakan oleh dia sendiri, gitu ya. Kalau nggak salah di apa gitu. Jadi itu dari bahasa Inggris, Itali, terus Latin, tapi gabung jadi satu. Dan pembaca mencari ini kata apa ini? Dicara di dictionary, di leksikon nggak ada gitu. Tapi ada teks history, ini Joyce. Ya. Itu yang bikin dia panjang. Saya pernah mengundang mertuaku ya, mertua saya laki-laki, orang Swiss. Saya ajak ke reading group ini, orang udah 70-an tahun dulu datang. Pas dia datang, ada satu diksi namanya Hans Steuerli. Itu bukan bahasa Inggris, bukan Jerman, itu bahasa Swiss, dialek Jerman, dialek Swiss. Jadi mertua saya, ya ada Hans Steuerli, aduh nama orang, tapi Steuer itu artinya pajak. Jadi kalau dalam bahasa Swiss, Steuerli itu pajak kecil kira-kira gitu. Itu masuk di situ. Jadi Joyce memasukkan
tidak hanya slang-slang Eropa, slang-slang Swahili yang bahasa Afrika, India, macam-macam ya. Jadi itu kesulitannya. Jadi sebetulnya Ulysses itu ada akrobatik bahasa karena Joyce adalah seorang guru bahasa Inggris di Berlitz School gitu. Iya. Iya. Dan Molly Bloom itu perempuan lahiran dari di mana itu di Spanyol dan di tiap tahun pada 16 Juni 1902 itu pertemuan Joyce dan Nora pacarnya itu. Di dalam novel itu ditulis pertemuan antara Molly Bloom dan Leopold Bloom itu tanggal 16 Juni 1902. Setiap tahun sekarang di seluruh dunia, di negara-negara Eropa merayakan pertemuan Molly itu setiap tahun sekali. Bayangkan, kalau kita kadang-kala di sini kan memperingati Nafis, Sitor, Pram, kelahirannya atau 100 tahun karyanya. Ini memperingati pertemuan cerita fiksi. Namanya Bloomsday. Bukan di dunia nyata ya, tapi di Dan apa yang dilakukan di Zurich? Pak Fritzen mengadakan tour. Ayo memperingati Bloomsday, kita keliling rumah-rumah Joyce. Ada 7 rumah Joyce yang pindah-pindah gitu ya, pindah sini pindah. Jadi dia memang nggak satu tempat. Jadi kita mengelilingi 7 rumah Joyce di Zurich, yang dulu toko sekarang jadi toko seks macam-macam ya, sampai di makamnya dipandu oleh Fritzen ini. Ya aku ikut situ dan tak tulis di dalam Lorong Dunia Jilid 2. Kalau ingin membaca karya Joyce, bacalah Lorong Dunia Jilid 2. 3 bab pertama tentang Joyce semua, dan buku itu sulit laku karena terlalu serius. Iya. Itu aja. Tapi masih dibaca nggak kalau sekarang? Sekarang masih. Waktu pandemi dia pakai Zoom. Dan beberapa teman. Jadi ini Fritzen ini sekarang umurnya udah 92 mungkin. Pernah di Jakarta ada suatu kelompok reading group baru. Pembukaannya itu Fritzen ajak ikut dalam Zoom Indonesia di Indonesia, diterjemahkan dan dia ikut gitu. Jadi kita mengimpor reading group. Jadi ya cara membaca yang pelan tapi intensif. Menarik sekali. Oke, makasih banyak Mas Sigit. Selanjutnya siapa nih? Bang Det langsung. Oke, saya jadi bingung mau bahas apa ya karena terpukau sekali dengan ceritanya Mas Sigit. Saya sebetulnya kategorinya ini akan membaca buku yang sedang saya baca, dan yang sedang saya baca itu ada 3. Sebetulnya ini judulnya Seri Postmodern Plato dan Internet, ditulis sama Kieron O'Hara. Terus ada Mahadata atau kita bisa nyebutnya Big Data, sama satu itu Generasi Cemas Bahaya Dunia Maya bagi Anak dan Remaja sama Jonathan Haidt. Jonathan Haidt juga pernah menulis buku yang lain, The Righteous Mind, Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama. Kenapa aku membaca 3 ini? Karena hari Kamis depan aku akan aku diamanahkan oleh perpustakaan daerah provinsi untuk jadi salah satu pemateri terkait dengan nanti para pesertanya ini para pustakawan. Kalau dilihat dari ada 3 materi sepanjang hari dan 3-3-nya itu terkait dengan bagaimana sih cara kita mengakses informasi dengan benar, mulai dari tahap definisi soal informasi yang benar itu apa, terus bagaimana sih cara kritis kita melihat informasi gitu ya. Dan itu nanti masuk bagianku. Bagian kedua itu bagaimana sih caranya mencari informasi yang kritis, yang kredibel dan segala macam gitu. Dan yang ketiga itu diseminasinya seperti apa. Nah, aku kepikiran nanti di materiku itu paling sebentar akan diskusi dengan para pustakawan terkait dengan piramida pengetahuan yang paling dasarnya adalah data, informasi, pengetahuan dan ilmu gitu. Nanti paling kita akan membahas itu.
Terus nanti akan sebelum jauh masuk ke soal informasi yang kredibel seperti apa, aku juga akan ngajak para pembaca untuk para pustakawan untuk berefleksi gitu. Karena para pustakawan ini kan pasti mereka sekarang berhadapan dengan pengunjung-pengunjung yang generasi Z. Gen Z itu kan berbeda dengan generasi yang diceritakan oleh Mas Sigit gitu kan, orang-orang yang masih tahan gitu dengan teks-teks dengan pembacaan teks yang lelet, yang lambat gitu. Sementara kan generasi sekarang kan generasi yang fokusnya mudah banget, pendek gitu. Fokusnya itu pendek banget gitu. Dalam segala hal, bukan cuma teks, bahkan dalam konsumsi audiovisual generasi saat ini tuh nggak tahan dengan sesuatu yang panjang gitu, secara durasi ataupun secara paragraf ataupun halaman kalau dia teks gitu. Nah itu yang nanti aku akan coba ngajak para peserta untuk berefleksi soal itu gitu. Tujuannya sih sebetulnya barangkali untuk menemukan metode yang jitu, bagaimana caranya para pustakawan ini punya cara yang lebih efektif gitu untuk mengajak generasi sekarang untuk mau membaca atau mau menggumuli teks kayak gitu, karena nggak ada cara lain menurutku. Satu-satunya cara supaya kita masuk ke dalam teks ya pakai cara yang dibilang Mas Sigit tadi gitu, yaitu memang kita harus lelet gitu. Nah gimana caranya gitu supaya ini tidak bertentangan dengan karakter Gen Z gitu. Nah generasi cemas, bahaya dunia maya bagi anak remaja ini menurutku cakep banget karena ditulis oleh seorang profesor ahli psikologi sosial gitu ya. Dan ini mudah sekali karena dia kayak semacam berisi tuntutan sebetulnya, tuntunan gitu. Yang aku tandai di dalam buku Generasi Cemas ini sebetulnya satu, soal ini. Kan kita kan selalu merasa bahwa Gen Z itu kan kalau di sini sih dia dengan mencoba memadukan referensi dari banyak rujukan gitu, bahwa Gen Z ini bisa dipatok sebetulnya tahun 1995 lahirnya gitu ya. Terus terakhir generasi ini yaitu generasi sampai 2010 gitu. Jadi itu batasnya gitu yang untuk Gen Z. Setelahnya berarti di atasnya siapa yang 2011 ini lahirnya. Nah, berarti itu Gen Alpha kayak gitu kan. Nah, cuman dia fokus di Gen Z di sini karena dia fokus ke Gen Z karena dia melihat bahwa ada karakter yang unik di dalam Gen Z karena dia berada di transisi banget gitu. Ketika awal-awal mulai masuknya internet gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini menjadi karakter Gen Z yang sangat menarik. Nah, poin yang menarik menurutku adalah dia selalu bicara soal aspek moral yang sebetulnya harus kita tuntut sebetulnya ke perusahaan-perusahaan media sosial gitu. Nah itu yang kadang lupa katanya. Selama ini kan kalau kita diskusi soal apa sih yang membuat Gen Z ini, dia bilang bahwa Gen Z saat ini sebetulnya bermasalah dengan satu hal yang sebetulnya sangat akrab familiar bagi kita, yaitu kesehatan mental. Gitu. Kesehatan mental Gen Z itu parah banget menurut dia sini. Dan itu karena media sosial. Nah, cuman yang menarik di sini dia mengetengahkan sebetulnya kita harus menuntut gitu perusahaan-perusahaan media sosial ini. Karena mereka itu sebetulnya tidak pernah peduli dengan dampak-dampak gitu. Dampak-dampak yang dari produk mereka terhadap Gen Z ini. Gitu. Padahal kan sebetulnya kita secara bersama-sama, kalau menurut dia bersama-sama maksudnya itu ya sipil, pemerintah gitu kan, itu bisa kita tuntut kayak gitu. Sebetulnya bahwa misalnya harus dibikin sebuah sistem bahwa kalau seseorang umurnya masih segini belum bisa sebetulnya dia membuat akun misalnya. Nah itu sebetulnya bisa gitu. Terus apa ininya? Apa penggantinya? Nah di sini dia bicara semua tentang alternatif gitu. Dia melihat bahwa permainan Gen Z sekarang itu permainan yang tanpa risiko. Dalam artian bahwa menurut dia sebetulnya ya permainan yang berisiko tanda petik ya sebetulnya bagus untuk perkembangan otak.
orang-orang sebelum Gen Z itu masa kecilnya tuh dihabiskan dengan permainan fisik yang sebenarnya berisiko. Tapi itu sebetulnya bagus untuk perkembangan otak gitu. Misalnya kayak mangkuk berputar apa semua, kemudian manjat-manjat, itu kan risikonya besar tuh. Tapi justru itu yang membuat perkembangan anak itu semakin bagus otaknya. Tapi ketika Gen Z ini sepanjang waktu dia hanya bermain di dalam, dia tidak ada keterlibatan sentuhan fisik dan segala macam, hanya konsumsi audiovisual, itu yang membuat mental mereka sangat rusak kayak gitu. Nah, itu jadi ini sebetulnya karena sedang kubaca baru di bagian pembuka sebenarnya, tapi bagian pembuka pun menurutku sangat memadai untuk memberikan gambaran seluruh bab itu, masing-masing bab itu bicara soal apa saja gitu. Jadi itu. Terus untuk soal big data juga mau tidak mau nanti akan aku pakai untuk menjernihkan kembali definisi soal data itu apa gitu. Paling nanti bicara soal sejarahnya dari kita kan mengenal yang namanya tablet gitu ya. Padahal tablet itu kan sebetulnya justru diambil dari sebuah istilahnya ya, yang tablet itu ya tanah lempung gitu, tanah lempung pada masa sebelum Masehi itu ya, untuk mencatat hasil-hasil perdagangan gitu di sebuah negara gitu ya. Jadi kalau kita mengenal kata statistik, ternyata statistik itu akar katanya sama dengan kata state, yaitu negara. Gitu. Jadi statistik itu sebenarnya angka tablet yang berisi angka-angka tentang perdagangan di negara itu. Kayak gitu. Kemudian nanti muncullah ada yang disebut sebagai komputer. Komputer kita hanya mengenal sebagai mesin. Padahal komputer pada awalnya itu sebutan untuk manusia yang ahli berhitung, ahli matematika. To compute. Gitu. Komputer. Tapi kemudian manusia itu kemudian digantikan oleh mesin kayak gitu. Nah, nanti aku akan paling nanti di diskusi itu yang akan aku tampilkan sebetulnya adalah piramida itu, piramida data, informasi, pengetahuan menjadi ilmu kayak gitu. Itu sih sebetulnya kenapa aku membaca 3 buku ini. Termasuk yang Plato dan Internet, ini judulnya tuh seksi banget menurut gue ya. Plato dan Internet gitu. Karena di sini Plato itu salah satu dari filsuf yang banyak berbicara soal epistemologi, soal pengetahuan kayak gitu, dan itu ternyata masih sangat relevan untuk kita diskusikan di zaman internet ini. Yang mana sih sebenarnya pengetahuan dari teks-teks yang kita konsumsi saat ini kayak gitu. Mana data, mana informasi, mana pengetahuan, mana ilmu. Jadi nanti paling piramida itu dengan 4 tingkatan di atasnya itu yang akan aku jadikan poin untuk diskusi bersama pustakawan nanti. Ya gitu teman-teman, 3 buku yang sedang aku baca gitu. Tidak semua sih, tergantung dengan kebutuhan yang aku butuhkan gitu. Misalnya ada subbab ini kayaknya aku butuh, itu yang aku baca, yang lain aku lewati. Jadi gitu, terima kasih banyak. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Langsung sebelahnya Kak Aura. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Jadi di sini saya mau menceritakan tentang 3 buku, yang mana 1 buku sedang saya baca dan 2-nya lagi sudah saya baca. Aku lihat kamu bacanya. Ya, ini. Pertama mungkin yang sedang saya baca ya, judulnya Namaku Alam, karya Leila S. Chudori. Saya baca ini karena rekomendasi dari Farhan, dan juga karena ada berita soal Soeharto yang mau dijadikan pahlawan nasional. Jadi saya sepertinya saya butuh bacaan nih terkait tentang Orba gitu ya. Jadi saya memilih ini deh, bagaimana kan dia membawa isu tentang tahun 65 ya kalau nggak salah, tentang tokohnya itu tentang keluarga PKI gitu, keluarga seorang komunis yang membawa sudut pandang dari situ. Diceritakan di sini seorang anak laki-laki yang namanya Alam, itu bapaknya merupakan seorang komunis yang kemudian menjadi buronan dari tentara. Saya masih baca buku ini baru awal karena baru banget pinjam juga. Dan tapi setelah mendengar cerita-cerita tentang buku ini, saya rasa akan sangat seru dan membawa sudut pandang tentang bagaimana sih bagaimana sudut pandang pihak dari
orang-orang PKI atau komunis gitu. Karena kan biasanya kalau di SD itu waktu saya SD secara sistem pendidikan tuh kan menjelaskan kalau komunis itu adalah jahat gitu. Tapi terus juga komunis itu tidak, kan sempat ada peraturan tentang keluarga PKI itu tidak boleh masuk ke bidang politik ya kalau nggak salah. Nah itu dulu waktu saya SD itu saya kayak iya nggak boleh gitu karena kan Ekstapol. iya soalnya kan IKTP-nya. di apa namanya di doktrinnya itu seperti itu, PKI itu adalah orang jahat gitu. Cuma bagaimana sih sudut pandang tentang orang yang dituduh seperti itu dan keluarganya itu ingin saya ketahui, makanya saya membaca Namaku Alam karena kan fiksi itu adalah karya yang sangat menggugah empati ya, jadi saya memilih ini gitu. Lalu mengenai 2 buku yang sudah saya baca, yang mana dulu? Jadi saya pertama membaca karya Kafka itu Metamorphosis, teman-teman. Sebelumnya mungkin karena dari puisi gitu. Iya, ini karena saya FOMO ya bahasanya. Dari sosmed itu banyak sedang nge-boomnya kan, sedang meledak-meledaknya popularitas Kafka. Jadi saya penasaran dan membaca Metamorphosis. Kesan pertamanya itu saya berpikir awalnya kan saya berekspektasi ini adalah karya yang realis mungkin ya. Karena judulnya Metamorphosis, saya kira menceritakan serangga atau apa, tapi dia ternyata surrealis yang dimana menceritakan tentang tokoh namanya Gregor Samsa yang berubah menjadi serangga tiba-tiba ketika dia terbangun. Jadi dia itu bekerja sebagai sales kalau nggak salah, sales pakaian atau pedagang lah pokoknya yang menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Tapi karena tiba-tiba dia berubah jadi serangga, dia sudah tidak bisa bekerja lagi dan perilaku keluarganya itu berubah. Pertama saya membaca buku ini, saya pertamanya berpikir mungkin ini fokusnya itu tentang bagaimana seorang berubah menjadi serangga, tentang serangganya gitu. Tapi ternyata setelah ini saya baca 2 kali, saya berpikir kayaknya ini bukan soal itu, tapi soal psikologi seseorang gitu dan bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya. Yang dimana ketika orang dulunya sedang diandalkan atau sedang sehat-sehatnya dan bagaimana tiba-tiba ketika dia sudah tidak bisa apa-apa, reaksi keluarganya itu yang saya pikir-pikir lumayan dalam juga sebenarnya dibahas di sini. Berlanjut dari itu saya penasaran karena ini kan sangat suram. Saya agak sedikit penasaran dengan penulisnya. Jadi kemarin saya lanjut baca ini Franz Kafka, Bentar. Surat untuk Ayah. Gregor Samsa sih tahu nama sebenarnya. Apa? Gregor Samsa Kutajang. Itu ini nama belakangnya Bang Aril. Kirain. Gregor Samsa Kutajang. Terus saya berangkat dari baca ini tuh punya kebiasaan, jadi di Twitter saya mencari fakta-fakta tentang Kafka gitu. Banyak orang-orang yang mendiskusikan itu. Ada fakta kalau ternyata Kafka itu tidak pernah menyebut kalau serangga itu kecoa gitu secara jelas, secara spesifik. Katanya begitu. Cuma kalau di sini disebut dia berubah menjadi kecoa. Tanya penerjemahnya. Ya. Itu nanti. Gitu. Itu terus berangkat dari situ akhirnya saya kepo soal Kafka, saya baca Surat untuk Ayah. Surat untuk Ayah ini kan autobiografinya Kafka dan ternyata saya merasa nggak tahu ya, orang Kafka ini kan udah hidup berabad-abad, tapi saya merasa dia orang baru gitu. Gak tahu, mungkin karena saya relate, saya merasa relate, jadi saya merasa ditemenin ketika baca ini, gitu. Di sini saya juga kemarin kan ikut diskusi yang Kafka di sini, terus jadi banyak pengetahuan yang memperkaya hasil bacaan saya dari ini gitu. Di sini saya mendapat sudut pandang Kafka itu bagaimana dengan hidupnya dengan ayahnya terutama, yang dimana dia mendakwa ayahnya karena membuat dia menjadi Kafka yang saat ini gitu dari buku ini. Dan tuh entah kenapa bisa saya pahami. Lalu ada juga dia yang membuat saya kebingungan, dia kan menulis surat untuk ayahnya. Terlihat seperti dia marah dengan ayahnya, tapi di sisi lain ada beberapa kalimat yang menunjukkan kalau dia masih ada rasa sayang gitu dan peduli dengan ayahnya. Di sini juga Kafka menggambarkan dirinya sebagai orang yang kecil sedangkan ayahnya tuh perkasa gitu.
yang sangat jelas menurut saya, bahkan menurut saya dia sangat jujur menulisnya di sini. Seakan-akan semua isi hatinya yang dia pendam tuh dia keluarkan. Dan uniknya di belakang buku ini ada kronologi, bagian kronologi yang menulis secara spesifik kehidupan Kafka itu bagaimana dari dia lahir tanggal 3 Juli di Praha sampai akhirnya dia meninggal. Di sini yang membuat saya terkejut, Kafka itu ternyata takut menikah gitu. Takut menikah karena dia takut anaknya itu, jadi dia takut seorang anak akan punya dendam pada ayahnya kalau ayahnya nggak memperlakukan dengan baik. Dan itu dia memproyeksikan dari perilaku ayahnya ke dia. Itu makanya dia takut menikah, dan seperti itulah yang membuat saya terkejut. Di sisi lain fakta lagi satu yang Relate juga. nggak tahu. Oversharing. Mancing. Udah. Terus sama yang membuat saya terkejut di sini, dia meminta Max Brod itu untuk membakar karya-karyanya dia, bahkan tidak boleh dicetak ulang lagi. Tapi temannya itu kan akhirnya menerbitkan karyanya dan akhirnya dia terkenal gitu. Dan menjadi inspirasi penulis-penulis lain. Cuma saya bingung apakah itu boleh dilakukan. Sedangkan kan di wasiatnya dia tidak mengizinkan untuk mencetak ulang gitu. Oh. Jadi saya membaca, nah baru selesai saya membaca ini saya agak merasa bersalah saya baca gitu. Rasanya seperti membaca diari seseorang. Karena kan ya rahasia gitu. Karena kan dia tidak memperbolehkan. Jadi saya agak merasa bersalah. Cuma saya masih penasaran. Jadi saya akan baca yang lain. Dan jadi berkali-kali setelah saya baca ini saya kayak, minta maaf ya Kafka, permisi gitu. Saya baca. Iya. Itu. Tapi buku ini rencananya saya mau baca ulang-ulang karena tadi mendengar ceritanya Mas Sigit soal membaca pelan-pelan tuh membuat saya tertarik, karena kan saya baca ini sekali dan lumayan cepat. Saya merasa ada bagian-bagian yang mesti saya dalami lagi atau hal yang membuat saya penasaran. Jadi saya akan membaca ulang lagi gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Keren. Selanjutnya saya keduanya ini sedang saya baca sebelumnya dan belum ada yang habis. Kalau Madilog ini kapan saya mulai itu udah sebulan lebih itu, dan baru sampai di halaman 139 kalau tidak salah, baru di bab yang pertama. Kenapa saya membaca ini? Saya sangat jarang membaca yang non fiksi sebenarnya. Ini buku kedua non fiksi. Yang pertama tuh saya baca kalau tidak salah buku Sekali Lagi yang menceritakan tentang Sohogi yang ditulis sama teman-temannya Rudi Badil dan lain-lain. Baru setelah itu saya memutuskan membaca Madilog karena banyak yang bahas dan kata teman-teman saya itu katanya sangat sulit dipahami gitu. Tapi pertama itu sih saya baca yang sampulnya hitam, itu terbitan yang terbaru ya. Cuman ternyata pas saya baca yang di merah ini juga tidak terlalu berbeda gitu. Dan akhirnya walaupun baru membaca 100 halaman lebih, tapi menurut saya tidak terlalu sulit dipahami karena isinya tuh sangat jauh dari bayangan saya awalnya gitu. Dan setelah membaca 100 halaman lebih ini, dan bagi saya yang SMA-nya MIPA dan kuliahnya Saintek sangat relate karena banyak banget dia, kan saya tidak terlalu kenal sama Tan Malaka ini, dan setelah membaca itu menurut saya dia apakah dia saintis atau apa, karena isi-isinya terkait itu semua gitu. Dia banyak banget menyebutkan saintis seperti Ohm, terus Faraday, terus ada juga Laplace dan lain-lain yang saya dapetin di kuliah gitu. Jadi membacanya menurut saya membuat nostalgia lagi, dan di sini dia tuh tidak ada menggurui sama sekali. Dia mengajak kita yang berpikir dengan dia, dari ada kayak dia menceritakan definisi itu, bagaimana sih definisi itu bisa terbentuk gitu, ada hukum-hukumnya. Sampai dia membedah hukum Newton yang menurut saya sangat sangat keren. Sebelumnya tidak terlalu terpikirkan walaupun saya kuliahnya teknik juga gitu. Dan baru 100 halaman, saya bacanya pelan-pelan dan saya sangat tidak sabar untuk membaca selanjutnya, karena katanya di sini setelah membaca ini kita tidak akan percaya ada setan. Itu kan kata kebanyakan orang. Baru banget saya lihat itu keluar. Gitu, karena itu adalah kesalahan berpikir. Dan kemudian ada Aroma Karsa
Ini sebelumnya sangat lama ingin saya baca ini Aroma Karsa, cuman di sini tidak ada karena kata Bang Ded sudah di barter Iya. gitu kan. Terus akhirnya ini diberi pemberian, terus sudah sampai halaman 180. Ini menurut saya sangat menarik karena udah saya baca sebelumnya 2 bukunya Dea Lestari yang Rapi Jali itu, dan setelah membaca Rapi Jali itu kan tentang band ya, tentang musik. Saya mengira si Dea Lestari ini sangat passionate terhadap musik karena ceritanya itu ada tokoh yang dia itu kayak apa ya, perfect pitch gitu. Kalau main piano sangat keren, dan tentang band-band, anak-anak band. Terus setelah membaca Aroma Karsa ini, saya jadi berpikir apakah Dea Lestari ini apakah dia sangat pro tentang parfum gitu, karena membacanya kayak tentang parfum semuanya. Tentang parfum di dunia ini, ada parfum ini apa kandungannya apa gitu, semuanya sangat jelas gitu. Dia juga apakah dia itu parfumer, jadi menurut saya, jadi saya berpikir kok dia bisa, risetnya pasti sangat mendalam gitu. Ini ceritanya itu dari tokohnya itu namanya Jati Wesi, yang dia itu anak sebatang kara. Dia itu tinggal di Bantar Gebang yang memiliki penciuman yang sangat tajam gitu. Jadi dia tuh bisa mencium sesuatu itu secara detail, kayak dari sini ada siapa yang datang, dia tuh tahu. Misalnya ada yang lewat, dia tahu parfumnya apa. Terus dia tadi mandi apa, dia makan apa. Misalnya dia makan nasi Padang, terus dia minumnya apa, sabunnya apa gitu. Sekeren itu indera penciumannya, dan dia tinggal di Bantar Gebang gitu. Tempat penguasapan. Iya. Dan tapi ternyata di sini itu dia ceritanya seperti apa ya? Saya kiranya awalnya dia fiksi banget karena dari di belakangnya ini dia ceritain kayak ada puspa karsa gitu, kayak bunga sakti yang dia itu bisa mengendalikan kehendak orang gitu yang menemukannya. Jadi saya kirain dia langsung kita akan masuk di dunia fantasi gitu. Ternyata tidak. Dari Jati ini awalnya. Kemudian setelah itu Jati ini karena memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, dia bekerja di pabrik yang memalsukan parfum gitu. Jadi semua parfum dari seluruh dunia yang terkenal itu dipalsukan di pabriknya dia. Dan akhirnya dia mencoba memalsukan parfum dari brand lokal yang sangat tersohor pada saat itu di ceritanya. Dan dia disomasi lah sama perusahaan itu. Dan dia akan dipenjara 5 tahun dengan denda 1 miliar. Kan dia tidak mampu karena dia sangat miskin pada saat itu. Tapi mereka mencapai kesepakatan, akhirnya Jati ini disuruh kerja sama si brand lokal itu. Kemudian dari sana nanti dan dari awal juga di sini tuh ada ceritanya kayak dari keraton gitu. Pokoknya Jati ini punya masa lalu yang dimana bapaknya itu mungkin ada kenal dengan Puspa Karsa atau apa gitu. Dari situ sih baru 180 halaman ini. Itu saja. Woi. Selanjutnya Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku baru selesai baca buku ini, pinjam dari teman baca, Feminisme untuk Semua Orang, karya Bell Hooks. Tapi sebelumnya aku tahu isu feminis itu dari salah satu zin, judulnya itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Cuman isi dari zin itu tidak menjelaskan secara spesifik gitu apa itu feminis, lebih ke aksi-aksi sama kekerasan-kekerasan yang telah terjadi begitu. Jadi saat aku lihat buku ini, sorry. Saat lihat buku ini di teman baca, jadi aku tertarik gitu, ingin mengetahui apa itu feminis. Jadi Bell Hooks ini adalah seorang aktivis feminis dari Amerika Serikat. Dia itu pertama nulis buku-bukunya tentang feminis tuh pada sekitar usianya tuh 19 tahunan gitu. Nah, pada saat dia mulai kuliah di kampungnya itu, di daerahnya itu orang-orang menganggap perempuan itu sangat rendah gitu. Jadi lebih ke patriarki begitu.
terutama di dalam kelas kampusnya gitu, para dosen pun enggan begitu untuk mempelajari atau membahas buku-buku yang ditulis oleh perempuan gitu. Mungkin hal itu sih yang membuat Bell Hooks ini tertarik begitu, terpantik untuk mengangkat isu-isu feminis untuk dia tulis begitu. Sebelumnya Bell Hooks mengatakan menurut dia feminis itu adalah upaya untuk merebut hak-hak para perempuan, dia bilang, untuk merebut hak para perempuan terutama dalam melawan bentuk seksisme itu sendiri, dia bilang. Dan menariknya Bell Hooks ini juga mencoba untuk melawan para feminis yang kontras begitu, yang seperti feminis yang anti terhadap laki-laki begitu. Itu yang dia lawan juga. Sama dia coba merubah stereotip pandangan masyarakat terhadap feminis itu, karena kebanyakan masyarakat sudah tertanam di otaknya begitu bahwa feminis itu adalah anti laki-laki begitu, bahwa feminis itu tidak membenci laki-laki begitu. Itu yang coba dilawan oleh Bell Hooks ini gitu. Karena masyarakat ini telah kayak dijejali gitu sama media-media mainstream terutama gitu. Lalu Bell Hooks di buku ini gitu, ternyata feminis itu tidak semonoton itu gitu. Banyak luas sekali yang dia coba suarakan gitu, seperti melawan bentuk hierarki kelas begitu. Jadi kayak seperti udah keluar ke bagian-bagian yang seperti ke gender gitu. Oh, kok ternyata feminis melawan bentuk kelas ya. Itu yang aku coba aku dapatkan di dalam buku ini. Jadi setelah itu di bab lain dijelaskan juga feminis itu mulai melawan bentuk-bentuk rasisme gitu. Karena pada saat itu, di saat Bell Hooks ini berada di dalam ruang-ruangan yang para feminis begitu, dia melihat bahwa para feminis yang berkulit putih ini lebih dominan begitu, diberikan hak-haknya oleh para anggota begitu. Itu yang coba diusungkan oleh Bell Hooks untuk melawan bentuk rasisme terutama dari warna kulit sendiri dan di dalam feminis itu sendiri begitu. Lalu para feminis kulit putih ini tidak sepenuhnya gitu mengiyakan dari apa yang disampaikan oleh Bell Hooks tentang melawan rasisme itu, karena menurut para feminis kulit putih ini dia itu menganggap ketika mereka mengangkat isu tentang rasisme ini akan melupakan tujuan-tujuan awalnya begitu. Itu yang dikatakan. Tapi para beberapa kulit putih itu mendukung begitu, karena dia juga merasakan apa yang dirasakan Bell Hooks begitu. Nah, salah satu bentuk feminis itu melawan bentuk kelas di sini diceritakan dulu sekitar tahun 80-an sampai 90-an itu kan di barat tuh mulai populer mengenai seks bebas gitu. Nah, seks bebas ini seperti menjadi bom waktu gitu, menjadi tantangan yang lebih berat lagi untuk para feminis itu. Karena secara tidak langsung kan populernya seks bebas ini membuat orang-orang lebih masif untuk mengeksplor seksnya begitu, terutama dalam kelahiran yang tidak diinginkan gitu. Jadi secara tidak langsung orang-orang ini memakai KB gitu, yang notabene akan berdampak buruk untuk janin begitu. Nah, salah satunya juga dia menggunakan aborsi begitu. Tapi aborsi ini diakses oleh orang-orang yang memiliki status kelas yang baik begitu, terutama oleh orang-orang kulit putih yang
yang berada begitu. Jadi orang-orang yang kulit hitam ini menggunakan aborsi yang ilegal begitu, yang lebih berbahaya. Itu yang dilihat, oh ternyata feminis juga melawan bentuk kelas ya gitu. Karena aku pertama sih mengetahui mengenai feminis ini dari buku ini gitu. Karena dari Zen itu kurang lengkap mengenai feminisnya gitu. Lebih ke aksinya yang aku baca itu gitu. Lalu setelah bab-bab berikutnya itu lebih aneh aku bacanya karena mulai lebih ke hal-hal yang pribadi yang dia sampaikan gitu, seperti tidak melawan bentuk dominasi dalam seksual gitu. Kok lebih ke arah-arah ke privasi gitu kan, seperti laki-laki tidak boleh lebih mendominan saat dia seksual gitu. Aku bingung gitu. Emang berarti harus ada polisi gitu kan? Ini kamu mendominasi, ini nggak boleh, kartu kuning gitu kan? Aku bingung jadinya. Kok jadi lebih aneh gitu. Sebelumnya kan aku terbuka begitu. Lalu setelah itu juga di bab akhir itu mulai ke arah-arah spiritual gitu, mengenai agama dan bagaimana feminis dengan agama gitu. Aku nggak bisa jelasin tuh karena aku juga bukan feminis gitu dan nggak tahu bagaimana yang dirasakan oleh perempuan. Tapi buku ini keren sih karena bahasanya itu mudah dipahami. Siapa ya penerjemahnya? Pramesti Wijaya penerjemahnya. Nah, setelah aku baca buku ini, aku sempat punya kesimpulan gitu. Mungkin lebih ke opiniku sendiri sih. Jadi perempuan dan laki-laki itu adalah makhluk yang sama-sama saling membutuhkan begitu. Oleh karena itu, ia harus sadar untuk saling melengkapi gitu. Karena yang menarik juga ya, yang menarik di Bell Hooks ini dia mengatakan, di buku ini kan dia mengatakan bahwa bagaimana cara mengorganisir feminis itu sendiri gitu. Karena ternyata dulu feminis itu bukan berawal dari ilmu-ilmu akademisi gitu, bukan dari universitas, ternyata berasal dari perempuan-perempuan individu yang mempunyai yang telah mendapatkan kayak diskriminasi lah begitu. Lalu dia datang ke teman-temannya begitu, rumah teman-temannya gitu, mendiskusikan apa yang pernah mereka rasakan gitu. Lalu terbentuklah feminis begitu ternyata. Aku baru tahu juga. Lalu yang menariknya di sana itu Bell Hooks ini mengatakan bahwa feminis itu akan gerakan feminis itu akan diam di tempat ketika dia tidak mau bersekutu dengan laki-laki, dia bilang. Karena ketika laki-laki ikut serta dalam feminis itu secara tidak langsung stereotip masyarakat mengenai feminis itu benci laki-laki kan menjadi hilang, karena kan datangnya dari suara laki-laki juga gitu. Kan bahwa perempuan sendiri pun bisa menjadi seorang yang seperti matriarki gitu kan, yang bisa mendominasi laki-laki gitu. Jadi itu sih kenapa jadi feminisme untuk semua orang gitu, terutama dalam pekerjaan gitu kan, laki-laki dan perempuan bisa saja didiskriminasi. Oke, itu aja sih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Jorok lagi pasti. Ya, jadi kembali lagi ya, nggak jauh-jauh buku yang saya baca. Ini buku yang sedang saya baca saat ini dan baru hari ini saya baca. Judulnya sangat memantik banget nih untuk yang kepo. Judulnya itu kenapa ya? Jadi yang bagi teman-teman atau siapapun yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ini cocok banget sih buku ini dibaca. Kenapa demikian? Yang pertama adalah buku ini menyajikan berbagai macam tema, mulai dari tema hewan, tubuh manusia, alam, budaya, dunia, plus dilengkapi stiker-stiker. Kemudian buku ini juga sangat menarik dalamnya karena sangat mudah dipahami dan tidak
mengandung banyak narasi ya. Selain banyaknya gambar di dalam buku ini, juga singkat-singkat, nggak terlalu panjang lah kayak gitu. Dan ini kenapa saya suka baca? Karena ini cocok banget, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga kita yang dewasa. Karena kan anak-anak itu sering banget tiba-tiba nanya hal-hal random kayak gitu. Jadi ini sangat membantu orang tua kalau misalnya menjawab pertanyaan, contohnya misalnya berapa gigi paus. Ini ada di buku ini kayak gitu. Tuh, kalau saya pikir-pikir ngapain coba? Atau anak yang nanya ngapain dia nanya gigi paus, tapi kadang kan anak-anak kecil itu imajinatif ya. Terkadang ada aja pertanyaan-pertanyaan yang di luar Nurul kayak gitu yang mereka tanyakan kayak gitu. Contohnya ini beberapa kayak apa ya, kayak misalnya contohnya ada pertanyaan berapa kilometer per jam kecepatan bersin kita. Kayak luar biasa, ada yang teliti ya. Ternyata bersin kita itu memiliki kecepatan 150 km per jam sampai dengan 200 km per jam. Jadi cepet banget. Jadi buku ini memang bagus banget yang punya rasa ingin tahu tinggi atau kepo. Kemudian di sini juga ada berapa kali kita buang gas setiap hari. Kayak wah menarik, ternyata kita bisa buang gas setiap hari itu bisa 15 kali dalam sehari, karena itu bagus untuk pencernaan, untuk membantu. Kenapa? Karet gasnya. Ya, luar biasa. Maksudnya, nah kayak gini nih, itu bagus. Itu ada karetnya. Ya, Masya Allah. Ya, nggak hanya itu, kayak misalnya ada lagi yang lucu-lucu yang saya dapatkan, contohnya kayak Kenapa Soeharto diusulkan jadi pahlawan? Cuma nggak masuk. Padahal namanya ya skip itu dulu. Nanti deh. Contohnya lagi misalnya berapa banyak tungau yang hidup pada sebuah kasur. Ya ini relate banget ya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kan ini berada di sekitar kita. Contohnya berapa banyak kira-kira tungau yang ada atau nempel di kasur. Teman-teman tahu enggak berapa? Kita bobok loh tiap hari sama mereka. Iya. Itu bisa sampai 1 triliun. Oh, bisa sampai ya salah. Kurang tepat 2 juta tungau. Bayangin kita tidur sehari sama mereka sebanyak 2 juta tungau. Wah, ini mengingatkan saya tentang apa ya? Kalau zaman dulu ada buku RPUL. Teman-teman masih ingat nggak buku RPUL, rangkuman pengetahuan umum ya, dan itu ngebantu kita untuk menambah wawasan. Dan ini juga karena variasi temanya yang banyak, jadinya ini membantu meningkatkan ilmu pengetahuan kita, tentunya baik itu pengetahuan alam maupun sosial. Kemudian ada juga contohnya kayak berapa jumlah manusia di bumi. Kira-kira berapa banyak? 9. 9 masih kurang. Apa hadiahnya aku dengar? Nanti harus baca buku ini. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa tahun 2011 jumlah manusia di bumi itu ada 7 miliar. Dan pada tahun 2100 itu bisa diprediksi ada 10 miliar. 10 miliar manusia. Kebayang bagaimana bumi akan menyediakan sumber daya. Kenapa? Thanos nggak tuh. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini buku ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari dan sangat relate untuk kita baca, karena dari judulnya aja itu udah memantik apa ya, kayak critical thinking kita. Apalagi kalau kita menemukan pertanyaan-pertanyaan random seseorang, terlebih anak-anak, apalagi saya yang berkecimpung di pendidikan yang bisa jadi tiap hari ketemu sama anak-anak di sekolah, dan itu sangat membantu buku ini untuk kita baca, terlebih untuk orang-orang yang punya jiwa rasa ingin tahu yang tinggi kayak gitu. Terima kasih teman-teman, mungkin sekian ini. Oke, ini dan Oh ini. Ya langsung Alisa. Bang Arif sih. Sudah saya Sudah. kasih dekat.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Jadi kali ini saya nggak bawa bukunya ya, saya cuma sebut judul. Jadi saya akan membahas buku Di Tanah Lada, Ziggy Zaviana Zabriskie. Jadi Ziggy Z. Santai. Jadi awal saya tahu buku ini tuh di TikTok waktu saya lagi cari rekomendasi buku. Nah, dia tuh pop up paling atas kalau nggak salah. Dia tuh bilang kalau buku ini tuh punya ending yang sangat gila katanya. Dan saya tertarik buat baca. Terus kebetulan pertama kali saya ke teman baca, saya nyari buku itu. Jadi itu buku pertama teman baca yang saya pinjam. Masya Allah. Ini dia, yeay. Yeay. Nah, jadi setahu saya memang Ziggy ini sering mengangkat isu tentang anak-anak ya, anak-anak yang terpuruk. Beda sama Kafka yang selalu laki-laki, ini selalu anak-anak. Laki-laki bersedih. Tanda banget Kafka. Nah, jadi awal kisahnya itu dibuka dari anak bernama Salva, yang kalau nggak salah dinamain Saliva ya. Oh Salva, tapi bapaknya manggil dia Saliva atau Ludah gitu. Wah, karena dianggap tidak berharga gitu sama bapaknya ya. Wah. Jadi dibuka dengan kedekatan Salva sama ibunya sama kakeknya ya. Siapa ya? Di sini tuh kakek Kia. Oke, kakek Kia. Terus ceritanya tuh ngalir gitu aja sampai kakek Kianya itu kan meninggal. Jadi warisan dari kakek Kianya itu diturunin ke papanya si Salva gitu. Nah, rumah kakek Kia yang harusnya mereka tempatin tuh malah dijual gitu sama bapaknya ini. Juga bingung nih kenapa dijual. Nah, tapi di bab selanjutnya itu dibahas bapaknya itu mau jadiin rumahnya itu uang dari hasil jualan rumahnya itu sebagai modal buat judol. Enggak judol, apa sih? Judi. biasa. Enggak online, judi gitu. Judul. Sampai mereka tuh pindah ke Dusunero ya. Nah, di Dusunero tuh rusun. Nah, rusun ya, rumah susun. Nah, itu jadi kayak di Rusunero itu digambarkan di sini tuh sangat menjijikan gitu. Sangat mungkin karena biaya sewanya murah gitu ya. Jadi sangat menjijikkan, sangat kayak tidak layak huni lah kasarnya dibilang. Nah, sampai Salva ini tuh ketemu sama teman cowoknya, namanya tuh P. Nah, kalau Salva, P aja namanya. P aja. Kayak K di Kafka P aja? gitu. P aja. P doang. Apa Ini sih? tuh asal di chat yang P aja. Oke. Masuk. Nah, terus si Salvanya ini tuh bingung, masa namamu cuman P gitu. Akhirnya dia panggilnya Pepper. Lada ini di Tanah Lada. Bukan Nah. kertas. Nah terus saya juga bingung nih kenapa namanya literally cuman P doang gitu. Beda sama Kafka, di sini dia tuh ngejelasin kenapa cuman P namanya. Ternyata dulu mamanya P ini udah tulis namanya si P ini di kertas atau surat atau apa gitu. Tapi sama bapaknya P ini dibakar. Jadi kayak cuman P gitu sisanya. Nggak ada lanjutannya gitu. Nah, lalu berkenalan lagi sama tokoh namanya tuh siapa ya namanya? Kak Putri. Sih. Mereka ada unsur kerajaannya gitu. Nah, si kakak ceweknya P ini dia di Rusunero juga, tapi nggak punya hubungan keluarga sama P. Jadi karena P ini sering dianiaya sama bapaknya, P ini kaburnya tuh ke rumah si kakak ini, gitu kayak mother figure-nya P. Terus si kakaknya ini manggil si P ini tuh Prince, gitu. Jadi kayak terus si Salva ini jealous, dia bilang
kenapa kamu dipanggil Prince gitu, sedangkan aku manggil kamu Pepper gitu. Kenapa kamu nggak manggil aku Salt aja supaya kita couple gitu. Kenapa enggak Gitu lah. Prabu? Oh, Gibran. Kan P. Masuk. Nah, terus kenalan lah sama siapa nih ya? Buat sama ada cowok gitu ya, karakter cowok di sini. Dia itu siapanya P ya kalau nggak salah. Kayaknya P ini kan sama Salva nih ketemu di dagang ayam gitu, ayam fried chicken gitu, kayak semacam KFC lah. Nah, si P ini tuh bawa gitar, jadi kayak ngamen gitu loh. Tapi dia tuh nggak niat ngamen sebenarnya, dia kayak cuman memainkan lagu di pinggir jalan. Itu jadi awal ketemu Salva sama P. Nah, mungkin orang-orang mikir kayak ini tempat taruh anunya di mana ya, tempat taruh apa sih sumbangannya di mana. Nah, alhasil topinya P yang dia cuma taruh begini tuh nggak ada apa ya, dia tuh nggak berniat buat dikasih sumbangan gitu, dikasih sama orang-orang di topinya itu gitu. Nah, nah sebenarnya plot twistnya si P ini yang tadi kakak cewek itu yang mother figure-nya P itu, plot twistnya ada tuh mamanya P, mama kandungnya P. Jadi bapaknya P ini itu sebenarnya bukan apa ya, kayak P itu waktu lahir cuma ditaruh di depan kamarnya si bapak ini, si bapaknya P. Jadi tuh bukan anak saudara, makanya dia tuh kayak disiksa lah anunya, notabene-nya gitu ya. Nah, terus ternyata ya si kakak cewek ini tuh ya hampir di luar nikah. Pokoknya gitu aja sih. Terus sama yang endingnya ini sih, saya nggak mau spoiler ending sih karena ini sumpah kayak ngeselin banget. Bagus banget bang, kan dia tuh kan alurnya tuh kan cepet gitu beralihnya. Nah tapi yang di ending tuh kayak betul-betul kayak cuman 2 halaman rasanya. Dia kayak endingnya memutar balikan faktanya di ending itu loh, yang cepet banget gitu, kayak kejadiannya begitu cepat gitu. Kayak cuman kalau kita baca buku kan misal ada yang slow burn gitu ya, kayak dikit-dikit dijejelin. Ini enggak, dia cepet banget, plot twistnya tuh cepet, terus nanti nyampe ending tuh serasa 2 halaman, Pak. Ya 5 halaman 6 halamanan sih aslinya, cuma serasa 2 halamanan kita baca terus plot twist gitu loh. Terus plot twistnya tuh kegantung banget. Enggak sih kegantung gitu lah, kayak enggak klimaks gitu loh endingnya gitu. Nah, yang saya bisa tangkap dari buku ini tuh Ziggy tuh kayaknya suka banget bahas isu anak kecil untuk yang anak kecil tuh terlalu lugu gitu loh. Di buku ini saya tuh bisa merasakan Salva yang umur 5 tahun sama versus Alicia umur 13 tahun gitu, yang pikiran kita tuh udah cukup berbeda, tapi saya masih tetap kayak relate, saya pernah mikir gini nih gitu. Dia kan si Salva bilang gini, kenapa orang dewasa suka memukul? Mungkin mereka itu tidak punya cara untuk berbicara, tidak punya cara lain untuk berbicara gitu. Itu kayak kasihan sih jujur. Sama waktu Salva bilang apakah semua ayah di dunia ini itu sama? Karena kan bapaknya P sama bapaknya dia itu sama, notabene sama-sama jahat gitu. Apakah semua ayah di dunia ini tuh sama gitu? Dan itu saya juga masih berpikir ya. Sama yang saya bisa rasakan banget tuh karena Ziggy tuh nulisnya dari sudut pandang orang pertama kan, dari si Salvanya. Jadi dia tuh nulis seberapa absurdnya pemikiran anak kecil gitu. Ya itu aja sih dari saya. Yang terakhir ya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini aku ingin mengulas karya penulis perempuan Akar Pohon, Mawin Dwi Asmara, surat-surat Lenin Andrew. Jadi ini pernah masuk 5 besar Kusala tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi Mbak Mawin ini dia sekarang tinggal di Selandia Baru. Terus dia mau pulang kampung ke Lombok bulan ini. Jadi aku pikir kayaknya menarik kalau aku baca ulang cerpen-cerpennya ya sebelum bertemu dengan beliau gitu. Untuk kita ngomongin cerpen-cerpennya gitu.
Jadi di sampul belakangnya ini tertulis dia kuncer dengan nuansa Kafkaesque gitu. Kafkaesque gitu. Tapi menurutku ini kayak lebih ke Freudian enggak sih? Oh, oke. Mungkin Bang Deddy kan udah pernah baca ya. Karena ini banyak mempertanyakan tentang mimpi, mana yang mimpi, mana yang nyata gitu. Dan relevansi antara yang mimpi dan kenyataan itu berhubungan sama konten tema-tema di buku ini mengangkat tentang kesehatan mental gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah baca cerpen-cerpen yang tokohnya tuh dikatakan depresi, kalau mengalami gangguan mental apa gitu. Itu mungkin yang sering tertangkap adalah narasi tentang dia apa ya, secara literal mungkinnya dia depresi, dia sedih, dia marah, atau dia bertindak di luar hal-hal normal gitu dan sebagainya. Tapi justru yang menarik di sini adalah dia tidak bermain di wilayah literal itu gitu, tapi bagaimana esensi dari sebuah gangguan mental itu yang kemudian diterapkan di dalam cerpen-cerpen ini gitu. Esensi bahwa ada banyak perbenturan gitu dari pikiran orang yang mengalami gangguan mental dengan kenyataan-kenyataan yang di luarnya. Bagaimana pandangan dia tentang itu yang diserap ke dalam tokoh-tokohnya gitu. Dan ini dibagi dua ya. Bagian pertama itu pakai dua tokoh yang selalu muncul, tokoh Lenin dan tokoh Veronica. Terus yang bagian keduanya lebih abstrak lagi. Kalau di awal tuh masih kita bisa mengikuti siapa yang berbicara, masih kita bisa membedakan siapa yang nyata dan tidak nyata. Misalnya tokoh-tokoh yang ada yang berperan jadi perawat rumah sakit jiwa, terus ada yang pasiennya gitu. Itu masih kita ikuti. Ini saya sakit ini, begini gejala-gejalanya gitu. Itu masih kita bisa. Tapi kemudian semakin masuk ke cerpen-cerpen berikutnya tuh semakin kita nggak bisa bedakan lagi yang mana yang nyata, yang mana yang tidak. Apakah ini dia sedang bermimpi atau tidak gitu? Siapa sih naratornya yang ngomong ini gitu? Mungkin kalau dia narator ketiga gitu, kita mungkin masih bisa menebak-nebak siapa ya tokohnya, antara yang tokoh yang dibicarakan nih Lenin atau Veronica begitu. Tapi ada di cerpen ini yang pakai narator aku gitu. Dan cerpen judulnya Pengantin Lumpur. Dan cerpennya itu dibuka dengan dialog yang saling bersautan antara aku dengan tokoh lain, Grace atau siapa, Grace sama Ronald ya kalau nggak salah. Tapi menjelang akhir tuh kita sudah nggak bisa bedakan sebenarnya aku si Grace atau aku Ronald gitu, atau dia aku nih dua-duanya gitu atau gimana ya. Pokoknya ini benar-benar menangkap esensi dari apa yang mimpi dan apa yang nyata. Itu menjadi pertanyaan terus gitu sepanjang kita membaca ini. Dan dan yang menarik juga dari dia melihat gangguan mental itu ya. Mungkin kalau kita baca di karya-karya lain kayak terlalu dramatisir mungkinnya, tapi di sini dia lihat tuh sebagai sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang memang pada tempatnya. Dia mengalami gangguan jiwa, tapi itu bukan dipandang sesuatu yang aneh gitu. Itu memang berada, itu memang gangguan jiwa itu dah di sanalah tempatnya gitu. Jadi menarik sekali gitu pandangan semacam itu gitu. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik dengan isu-isu kesehatan mental bisa membaca cerpen-cerpen di buku ini. Bagaimana sih kita bagaimana ide tentang kesehatan mental tuh diejawantahkan dalam bentuk cerpen yang naratornya bermain-main antara mimpi dan nyata sampai kita tidak bisa membedakan, terus peristiwanya juga gitu. Ya seperti itu, dan ya menarik lah pokoknya. Terima kasih. Penulisnya ini sering kesini dulu waktu belum melahirkan. Sekarang mau Menyumbang pulang beberapa buku untuk teman baca juga sih yang bahasa Inggris.
Nah, Mungkin itu saja untuk sore ini berakhirnya tadi Kak Ain itu berarti berakhir pula bincang buku. Yeay. Hore.